Persamaan dan keadilan dalam semua aspek sistem demokrasi akan lebih berjaya jika masyarakat dapat disatukan walaupun terdiri daripada pelbagai latar belakang agama, bangsa, warna kulit dan sebagainya. Sistem demokrasi tidak mungkin akan berjalan dengan lancar jika terdapat perselisihan dalam masyarakat majmuk yang kemudian mampu melahirkan golongan yang suka menimbulkan masalah. Malah lebih teruk lagi jika terdapat golongan yang ingin meruntuhkan sistem demokrasi dalam sebuah negara. Justru menjadi kepentingan kepada sebuah kerajaan untuk memberi kesamaan dan keadilan kepada rakyat agar sesebuah negara demokratik itu sentiasa Demokrasi masih menjadi sebuah agenda paling penting pembicaraan di seluruh dunia. Manusia dari berbagai bangsa atau negara dengan berbagai latar belakang agama, peradaban dan sejarah umumnya mengakui demokrasi sebagai sesuatu yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Demokrasi diagungkan banyak orang, terutama dalam bidang politik, walaupun saat ini nilai demokrasi mulai dikembangkan di bidang-bidang lain termasuk dalam masalah agama. Sistem politik yang tidak sesuai dengan didemokrasikan dianggap sistem politik yang kuno, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan mustahil bisa membawa kemajuan di zaman ini. Demokrasi sudah menjadi semangat dan anak zaman. Menolak demokrasi sama artinya dengan menolak zaman. Masyarakat sosialis komunis mendefinisikan rakyat sebagai lapisan rakyat yang menurut mereka adalah rakyat miskin dan tertindas di segala bidang kehidupan. Rakyat miskin akan memimpin resolusi sosialis melalui wakil-wakil mereka dalam parti komunis. Kepentingan yang harus diperjuangkan bukanlah kemerdekaan pribadi. Bahkan kemerdekaan pribadi menurut masyarakat sosialis komunis harus diadakan kerana satu-satunya kepentingan hanyalah kepentingan rakyat secara kolektif yang dalam hal ini diwakili oleh Parti Komunis. Dengan demikian masyarakat sosialis komunis juga mengakui kedaulatan rakyat. Mereka pun menjunjungi tinggi demokrasi yang dikenal sebagai demokrasi komunis. Kita telah lihat kerajaan Mesir yang dipilih melalui pilihan raya dijatuhkan oleh demonstrasi secara besar-besaran penentang kerajaan Ikhwanul Muslimin pemimpin Morsi. Kebebasan berdemonstrasi adalah hak rakyat dalam negara demokratik. Apakah hak ini lebih utama daripada hak mengundi dalam pilihan raya? Para pembela hak perempuan berpendapat bahawa akar permasalahan perempuan adalah ketidakadilan jantina, dan untuk menyelesaikan masalah ini, perempuan perlu mendapat kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan perempuan. Perjuangan mereka ini sangat memerlukan suasana demokratik masyarakat. Tanpa ada sebarang demokratis, perjuangan mereka tidak akan berhasil. Hal ini kerana pembela hak-hak ini ikut dalam barisan pejuang demokrasi untuk menjadi penggerak proses demokratisasi di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya, walaupun berjuta yang berdemonstrasi, jumlah mereka kurang daripada jumlah pengundi yang memilih kerajaan. Mereka yang terdiri dari aktivitis adalah minoriti berbanding jumlah pengundi yang mengundi. Jika minoriti ini diberi hak untuk menjatuhkan kerajaan pilihan majoriti, apakah hak ini cocok dengan demokrasi? Di Malaysia ada ahli politik yang ingin jatuhkan kerajaan pilihan rakyat dengan demonstrasi, tapi mereka gagal mencetuskan huru-hara secara besar-besaran sepanjang masa seperti di Mesir. Di antara para pembela hak-hak itu terdapat muslimah. Dalam perjuangan bela hak-hak wanita, mereka tidak cukup tidak menerima akomodasi ini, nilai demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Lebih lanjut, mereka perlu melakukan pengakomodinasian ini. Syariat Islam mengenai perempuan dengan nilai kebebasan individu perempuan. Untuk itu, mereka banyak mengangkat
nas Al-Quran dan hadis kemudian mengupayakan penafsiran ulang yang mendukung nilai kebebasan individu perempuan. Dengan akomodasi ini, mereka menjadi semakin jauh dari apa yang seharusnya mereka perjuangkan, yaitu terwujudnya masyarakat secara pasti menjamin keadilan ke semua manusia antara lelaki maupun perempuan. Salah satu prinsip demokrasi adalah freedom of speech, sehingga tidak ada salah atau yang benar dalam menyampaikan nilai-nilai prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai satu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai-bagai lapisan aktiviti masyarakat dan bernegara di beberapa negara. Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahan kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandungi pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupan, termasuklah menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.